Adik-adik mahasiswa, kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring nutrisi ternak unggas dengan topik peranan vitamin bagi ternak unggas bagian pertama, yaitu vitamin larut lemak. Vitamin adalah suatu senyawa organik yang dalam jumlah sangat kecil dan esensial untuk proses metabolisme. Beberapa vitamin tidak diperlukan dalam ransum spesies tertentu karena vitamin-vitamin tersebut dapat disintesis oleh flora usus. Vitamin-vitamin tersebut adalah vitamin B kompleks pada hewan ruminansia dan vitamin C pada sebagian besar hewan piaraan. Karbohidrat, protein, dan lemak disebut makronutrien, sedangkan vitamin dan mineral disebut mikronutrien. Artinya, hanya diperlukan dalam jumlah miligram atau mikrogram per hari. Sebagian besar vitamin tidak bisa disintesis oleh tubuh, tetapi berperan penting sehingga harus diberikan dari luar. Istilah vitamin artinya, menurut Kazimierz Fang 1912, adalah zat hidup atau vital yang mengandung amin. Vitamin ditemukan berfungsi sebagai komponen koenzim atau gugus prostetik enzim yang bekerja bersama sebagai biokatalisator yang memungkinkan transformasi kimia makronutrien dalam proses metabolisme. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi dua kelas, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan vitamin larut lemak. Vitamin-vitamin A, D, E, K diabsorpsi bersama-sama dengan lemak yang terdapat dalam ransum, sehingga mekanisme penyerapannya sama seperti lemak. Penyerapan vitamin-vitamin ini melibatkan garam empedu. Setelah mengalami penyerapan, selanjutnya disimpan dalam hati dan jaringan adiposa. Vitamin larut lemak pada umumnya lebih stabil dibanding vitamin larut air, tetapi labil terhadap panas. Penggunaan kalsium yang berlebihan dalam ransum dapat mempengaruhi penyerapan lemak dan vitamin-vitamin larut lemak. Sekarang vitamin A. Penyerapan vitamin A berlangsung di usus halus dalam bentuk alkohol serta sebagai ester dan beta-karoten. Gejala defisiensi vitamin A pada unggas nampak pada umur 2 dan 3 minggu. Unggas muda lebih rentan terhadap serangan defisiensi dibanding unggas dewasa. Gejala yang terlihat adalah laju pertumbuhan menurun dan bulu berkerut. Kemudian sekresi digestif, khususnya saliva dan mukus secara gradual berhenti. Penglihatan berkurang yang dapat berkembang menjadi buta. Pada unggas dewasa, gejala-gejala defisiensi terlihat lebih lambat. Vitamin D. Vitamin D2 dan D3 merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Vitamin D2 atau ergokalsiferol sintetik digunakan untuk pengobatan riketsia, sedangkan vitamin D3 bekerja sebagai bentuk pendahuluan atau prekursor gizi makanan untuk hormon. Fungsi vitamin D adalah mengatur metabolisme kalsium dan fosfor dalam pembentukan kerangka tubuh yang normal dan pembentukan kulit telur. Vitamin ini mempertinggi penyerapan kalsium dan fosfor di usus halus dan memelihara kadar normal mineral-mineral tersebut dalam darah. Pada unggas muda, defisiensi vitamin D berhubungan dengan perubahan bentuk dari sejumlah tulang dan terjadi peluruhan paru. Pada unggas tua, tulang mengalami penipisan mineral dan osteomalasia. Kulit telur menjadi tipis, mudah pecah, laju bertelur dan penetasan berkurang, dan pada itik paru berbentuk keriting. Vitamin E. Fungsi metabolisme vitamin E terutama sebagai antioksidan yang melindungi vitamin A, karoten, dan asam-asam lemak tidak jenuh. Aktivitas vitamin E sebagai antioksidan ditingkatkan oleh keterlibatan glutathione dan selenium. Vitamin E terlibat dalam sintesis protein hem seperti sitokrom dan hemoglobin yang akhirnya menstimulasi sistem pertahanan imunologi pada unggas muda melalui peran selenium yang bekerja sinergi dengan vitamin E. Defisiensi vitamin E pada ayam muda menyebabkan eksudatif diabetes atau terjadi odema di bawah kulit. Ternak kehilangan keseimbangan dan tidak mampu berdiri atau berjalan. Pengaruh defisiensi kurang nyata pada unggas dewasa. Pada ayam jantan, defisiensi yang berkepanjangan menimbulkan kemandulan. Vitamin K.
Absorpsi vitamin K memerlukan garam empedu dan lemak yang berasal dari makanan agar proses penyerapan di dalam usus berlangsung optimum. Vitamin K disimpan dalam hati dan jaringan adiposa, tapi dalam jumlah relatif kecil. Vitamin K sangat penting untuk mensintesis 4 macam protein darah, yang diantaranya adalah protrombin. Demikian penjelasan kami tentang vitamin larut lemak. Terima kasih. Kita jumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya.